Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Meskipun Xiaoyan belum berhasil menembus batas kekuatan jiwanya, ia dapat merasakan kemajuan signifikan setiap kali melakukan proses penyulingan pil. Kekuatan jiwanya meningkat dengan stabil, meski belum cukup untuk mendukung teknik pertarungan tingkat tinggi yang digunakan di lembah kuno. Dalam pertempuran, kekuatan jiwa memiliki peran penting, terutama dalam teknik pembatasan jiwa atau teknik bertarung berbasis energi jiwa yang dapat memberikan efek besar terhadap lawan. Kini, dengan kekuatan yang telah mencapai puncaknya, Xiaoyan berdiri sebagai sosok yang hampir tak terkalahkan. Namun, keberadaan yang hampir mustahil dihancurkan ini menghadapi tantangan besar. Di dalam medan perang, penguasaan elemen waktu menjadi hal yang sangat menentukan. Lalu saat ini, di lautan kehampaan yang luas, perbedaan antara sebuah kapal besar dan perahu kecil tak ubahnya seperti perbedaan antara sebuah gunung dengan sebutir pasir. Kadang-kadang, kilatan cahaya terlihat melintas di tengah kehampaan. Tetapi kecepatan yang mereka tunjukkan tak pernah sebanding dengan luasnya wilayah itu. Alam kehampaan dewa jauh lebih megah dibandingkan dengan cincin kuno para dewa dan iblis, membuat perjalanan di dalamnya memakan waktu lebih lama meski dibantu oleh formasi teleportasi. Formasi teleportasi besar yang digunakan para pengejar Xiaoyan dari cincin dewa kuno memang mempercepat perjalanan mereka, tetapi tetap terasa lambat dibandingkan jarak yang harus ditempuh. Kini, 100 kapal besar kini melaju dengan kecepatan penuh menuju inti kehampaan agung. Misi mereka jelas, yaitu mengejar dan menundukkan Xiaoyan. Pasukan ini memahami bahwa pertempuran yang akan terjadi bukanlah pertempuran biasa. Pertarungan ini adalah pertempuran hidup dan mati yang mungkin menentukan masa depan antara Dewa Langka dan kehampaan agung. Kini, setelah menembus tingkat keabadian dewa, kekuatan Xiaoyan telah mencapai puncaknya di jajaran pertama, dan itu adalah sebuah pencapaian luar biasa. Lalu di tengah kehampaan yang tak bertepi, tubuh fisiknya melesat dengan kecepatan mengagumkan, menyaingi 100 kapal besar yang mengejarnya. Tubuh perwujudan jiwanya melangkah mantap di atas kehampaan, mengarah langsung ke kapal-kapal besar itu. Setiap langkahnya seolah menggetarkan ruang dan waktu, membawa sosok itu ke tengah kehampaan. Tiba-tiba, sosok Xiaoyan berhenti di depan pasukan, lalu berseru lantang, "Kakak senior." Kemudian dari kejauhan, salah satu sosok di kapal besar itu terlihat gemetar. Dengan suara yang tak asing, Xiaoyan berkata, "Ini aku, adik juniormu." Kebingungan sempat menyelimuti wajah sang kakak senior, namun setelah memandang lebih saksama, ia akhirnya mengenali sosok itu. Tidak salah lagi, di hadapannya berdiri tubuh perwujudan dewa dari adik juniornya, Xiaoyan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Familiar tetapi terasa asing. Bagaimana mungkin? Bisiknya, sebelum angin kehampaan kembali menyapu medan pertempuran yang sunyi. Meskipun kekuatan yang dimiliki Qiyun sangat mengesankan, ia tahu bahwa itu masih jauh dari cukup untuk menghadapi tantangan besar yang ada di depan. Lalu dengan nada serius, Qiyun bertanya, "Bagaimana kekuatan tempurmu, kakak senior?" Sosok asli Qiyun berdiri kokoh di depan, sementara wujud perwujudan lainnya berada di belakang, berbincang dengan Xiaoyan. Dalam percakapan itu, mereka membahas situasi yang kian pelik di alam dewa, sebuah dunia yang dihuni sekitar 10.000 dewa abadi. Adik junior membawa 50.000 pasukan, total ada 60.000, jelas Qiyun, namun ada keraguan dalam suaranya. Mengapa kincin dewa kuno hanya memiliki 10.000 pasukan? Bukannya jumlah ini terasa terlalu sedikit? Xiaoyan mengangguk pelan, lalu menjawab, bahkan cincin dewa dan iblis kuno dapat mengirim 50.000 pasukan. 10.000 memang terasa kecil, namun masalah utama bukanlah jumlah pasukan, melainkan kesulitan untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Meskipun kita memiliki banyak ahli, mereka lebih sering bertindak sendiri. Mereka semua sibuk mencari cara untuk bertahan hidup. Xiaoyan melanjutkan berkata, beberapa kekuatan besar bahkan tidak terungkap kecuali kepada ratu mereka, dan koordinasi menjadi tantangan terbesar bagi kita.
Kyun pun menatap Sioyan dengan serius. Adik, apakah kau benar-benar yakin dengan kemenangan ini? Sioyan pun menghela napas sebelum menjawab. Dalam perang, tidak ada kepastian penuh. Namun, jika kita tidak gentar, peluang kemenangan masih ada. Kekuatan lawan memang besar, tapi hati mereka tidak stabil, dan itu adalah kelemahan yang bisa kita manfaatkan. Peluang kita menang mungkin kecil, tapi itu bukan mustahil. Kata-kata Sioyan itu mengungkapkan keyakinan sekaligus ketidakpastian, dan ia tahu betul bahwa kekuatan tempur kehampaan agung masih menjadi misteri besar. Dari informasi yang tersirat dalam laporan para pemimpin, dapat dipastikan bahwa kehampaan agung telah mengembangkan kekuatan tempur yang sangat tangguh. Dengan 60.000 dewa abadi di pihak mereka, ditambah sejumlah kecil dewa tingkat rendah, pasukan mereka tidak bisa dianggap lemah. Beberapa di antara mereka bahkan telah dilengkapi dengan baju zirah dewa kehampaan yang dimodifikasi, sebuah teknologi canggih yang meningkatkan kemampuan bertahan dan kekuatan tempur. Namun, Sioyan mengingatkan, jumlah baju zirah ini terbatas, maka meski memberikan keunggulan, itu tidak cukup untuk menutupi semua kelemahan kita. Jadi kita harus memanfaatkan setiap peluang dengan cermat. Kyun mengangguk, menyadari beratnya tanggung jawab yang mereka emban. Lalu di tengah ancaman kehampaan agung, keberanian, strategi, dan kerjasama menjadi kunci untuk bertahan hidup. Karena keterbatasan sumber daya, tidak semua pasukan dapat dilengkapi dengan baju zirah dewa kehampaan. Sioyan pun telah berhasil mengumpulkan cukup banyak baju zirah tersebut, tetapi setiap zirah memiliki segel khusus yang hanya dapat dibuka dengan kunci unik. Tanpa kunci itu, baju zirah hanyalah artefak kosong yang tak berguna. Di alam dewa, formasi pelindung besar menjadi senjata utama untuk memperkuat pasukan. Maka dengan formasi ini, kekuatan para dewa abadi meningkat pesat. Meskipun begitu, 10.000 dewa abadi dari cincin dewa kuno tetap mampu membentuk formasi pelindung yang jauh lebih kokoh daripada kebanyakan pasukan lain. Kapal besar yang mereka gunakan berfungsi sebagai inti dari formasi tersebut, menjadikannya pusat perlindungan sekaligus serangan. Kini, nampak Sioyan berdiri di dek kapal besar, menatap jauh ke kehampaan yang seolah tak berujung. Aku akan mengontrol formasi ini, ujarnya dengan nada penuh keyakinan. Ia tahu bahwa keberhasilan strategi mereka bergantung pada kekompakan formasi pelindung tersebut. Di sekelilingnya, para anggota tim tempur telah bersiap tanpa rasa gentar. Wajah-wajah mereka menunjukkan tekad yang kuat, meski kecemasan samar masih terlihat di balik keberanian itu. Alam dewa telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi ancaman ini. Namun, Sioyan tidak bisa mengabaikan kekhawatiran yang menghantuinya. Jika kita menang, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika kita kalah, kemudian Sioyan terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan nada serius, peluang untuk bertahan hidup akan sangat kecil, terutama bagi mereka yang lebih lemah. Siojan, salah satu anggota tim tempur, menepuk dadanya dengan senyuman lebar, mencoba menyemangati rekan-rekannya. Jangan khawatir Sioyan, kami semua sudah siap menghadapi apapun. Namun, mata tajam Sioyan menangkap sesuatu yang tidak dikatakan Siosan. Dan di balik senyuman itu, ada kecemasan yang sulit disembunyikan. Sioyan menatap Siocan dengan tegas, musuh kali ini terlalu kuat, maka semua orang harus mengikuti rencana dengan cermat, dan harus tidak ada ruang untuk kesalahan. Lalu Siocan mengangguk dengan raut yang kini lebih serius. Aku mengerti, bahaya kali ini memang luar biasa besar. Meskipun kita telah memperkuat diri, kekuatan musuh tetap berada jauh di atas kita. Jika situasi menjadi terlalu berbahaya, usahakan jangan meninggalkan kapal besar. Setiap langkah kita akan bergantung pada perkembangan medan perang. Kemudian saat ini, angin kehampaan berhembus kencang, membuat atmosfer semakin tegang. Sioyan pun berdiri diam, merenungi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Kapal besar mereka kini menjadi simbol harapan terakhir sebuah perlindungan di tengah kehampaan yang luas. Namun, di balik semua persiapan itu, Sioyan tahu bahwa hasil perang ini tidak hanya ditentukan oleh kekuatan, tetapi juga keberanian, strategi, dan sedikit keberuntungan. Kini, semua orang mengangguk memahami perintah Sioyan. Situasi kali ini tidak memberi ruang untuk kelengahan, apalagi bercanda.
karena mereka harus waspada sepenuhnya. Lalu Xiaoyan menambahkan dengan nada tegas, semua kapal besar kita telah dilengkapi dengan formasi serangan, dan kita akan bertarung di bawah perlindungan kapal-kapal besar ini, maka pastikan tidak ada yang menjadi beban bagi tim. Xian Pep menatap wajah-wajah rekan-rekannya yang dipenuhi tekad. Meski musuh kali ini jauh lebih kuat dibandingkan lawan-lawan sebelumnya di daratan, keyakinan mereka tidak goyah. Xiaoyan pun tahu bahwa langkahnya akan selalu berada di depan, memimpin pertempuran, dan tugas mereka hanyalah memberikan dukungan terbaik di luar tim tempur inti. Xiaoyan melihat kakak-kakak seniornya telah berkumpul, termasuk kakak kelima, Mei Ling. Di samping Mei Ling berdiri, seseorang yang dari tadi memperhatikan Xiaoyan. Dan ketika Xiaoyan menyadari tatapan itu, ia menoleh dan bertemu pandangan orang tersebut. Nampak ada rasa terkejut dan kebingungan di matanya. Mei Ling berbisik lembut, "Kenapa tidak segera memberi hormat? Itu adalah Yun Yun." Lihat, Yun Yun berdiri tenang. Tatapannya tetap pada Xiaoyan. Kemudian dengan sedikit ragu, Xiaoyan akhirnya memberi hormat sambil berkata, "Salam hormat guru." Yun Yun melambaikan tangannya ringan seolah memberi syarat bahwa Xiaoyan tidak perlu terlalu formal. Namun, keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Nampak di aliansi Dewa Tempur, Yun Yun tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan terlihat begitu dingin terhadapnya. "Baiklah," kata Yun Yun memecah keheningan, "mari kita susun rencana pertempuran dengan sederhana." Xiaoyan pun segera memusatkan perhatiannya pada strategi, menyingkirkan semua hal lain dari pikirannya. Situasi kehampaan agung begitu mendesak sehingga tak ada waktu untuk keraguan atau emosi yang tak perlu. Xiaoyan pun telah memilih puluhan dewa abadi terkuat dari 50.000 pasukan dunia kuno iblis untuk dijadikan pemimpin. Lalu, tim-tim tempur terbentuk dengan rapi, menunjukkan koordinasi yang sempurna. Kemudian, Xiaoyan berkata dengan suara lantang yang memenuhi ruang, "Keadaan saat ini masih belum sepenuhnya jelas. Kalian semua adalah para ahli terbaik, dan ingat, meski jumlah kita kalah dari musuh, namun nampaknya kita tidak akan kalah dalam hal kekuatan." Ia menatap setiap anggota tim dengan penuh keyakinan. "Jangan gentar menghadapi jumlah besar mereka, dan fokuskan serangan kalian pada satu target. Dengan koordinasi yang baik, kemenangan akan menjadi milik kita." Xiaoyan pun melanjutkan menjelaskan ancaman terbesar dari musuh. Mereka telah menciptakan boneka-boneka yang sangat kuat di kehampaan agung, maka temukan boneka yang memiliki jiwa dan hancurkan mereka. Bahkan jika itu harus dibayar dengan pengorbanan besar, dan itu adalah kunci untuk memenangkan pertempuran ini. Semua orang terdiam sesaat, merenungkan kata-kata Xiaoyan. Kemudian, seperti satu kesatuan yang solid, mereka berseru penuh semangat, siap menghadapi apapun yang akan datang. Kemudian di tengah tekanan yang menyesakkan, api keberanian mereka mulai menyala terang, menyongsong pertempuran besar yang akan menentukan nasib mereka di kehampaan agung.